Baik, jumpa lagi bersama saya Bu Erna dalam mata kuliah pemrograman deklaratif. Kali ini yang kita bahas ini tentang data objek sederhana dan jamak atau simple and compound data object ya. Tujuannya di sini yang pertama kita dapat mengerti dan kita dapat mengimplementasikan data objek sederhana dan jamak. Yang kedua, kita dapat mengerti apa yang dimaksud dengan functor dan data objek jamak. Dan yang ketiga di sini kita mengerti tentang proses unifikasi dan data objek jamak. Yang pertama di sini yang perlu kita pahami di sini pengertian tentang data objek sederhana itu sendiri. Pada dasarnya data objek sederhana terdiri dari dua ya, ada variabel atau konstan. Dapat berupa variabel atau dapat juga berupa konstanta ya. Bukan konstan ya, konstanta. Nah, konstanta yang dimaksud ini itu tidak sama dengan konstanta simbolis yang ditulis di session konstan ya, pada bagian program ya. Tapi yang dimaksud dengan konstanta di sini adalah apapun yang mengidentifikasikan uh, sebagai sebuah objek dan bukan subjek ya, yang nilainya bisa bervariasi ya, seperti bisa juga dalam bentuk karakter, nilainya dalam bentuk karakter, nilainya dalam bentuk angka, dalam bentuk sebuah atom ya, atau simbol atau string ya. Jadi konstanta ini nilai yang tetap ya, tapi bukan sebagai sebuah data yang tetap ya, tapi bukan berarti adalah sebuah nilai ya, atau sebuah tipe data ya. Nah, variabel yang berikut di sini adalah variabel ya. Yang dimaksud dengan variabel. Variabel ini penulisannya kita awali dengan huruf kapital atau huruf besar, atau bisa kita menggunakan huruf awalnya dengan data awalnya dengan underscore ya. Jadi sebuah underscore tunggal, sebuah underscore mungkin di contoh-contoh sebelumnya itu kita pernah ya, ada beberapa contoh yang goalnya kita pakai underscore, artinya apa saja gitu ya, tidak ada ikatan ya untuk menampilkan sebuah data. Nah, underscore tunggal ini merepresentasikan sebuah variabel anonim, dan variabel dalam prolog ini bersifat lokal ya, bukan global ya. Jadi kalau itu hanya digunakan dalam dua klausa ya berbeda-beda. Misalkan nama variabelnya x pada satu klausa bisa akan berbeda di klausa yang kedua ya. Dan itu adalah variabel yang berbeda walaupun memiliki nama yang sama ya. Yang berikut di sini adalah konstanta. Nah, konstanta ini meliputi apa? Meliputi karakter, bisa angka, dan juga bisa atom ya. Atom ya berarti terdiri dari satu digit ya. Suatu nilai konstanta juga merupakan nama dari konstanta tersebut. Nah, konstanta 2 itu merepresentasikan angka 2. Misal konstanta halo yaitu merepresentasikan simbol halo gitu ya. Jadi ya konstanta itu apa yang dituliskan itulah isi dari dari data tersebut ya. Nah, yang berikut di sini konstanta itu bisa banyak ya nilainya, bisa karakter, bisa angka, dan bisa atom ya. Yang pertama kita lihat karakter. Karakter di sini ya tentunya berdasarkan standar ASCII ya, Association Standard Information Interchange. Itu dari 30 sampai 127. Kemudian ada karakter angka dari 0 sampai 9, ada karakter huruf dari A sampai Z, ada huruf kecil, huruf besar ya. Dan ada tanda baca ya. Kalau konstanta karakter itu ditulis diapit oleh dua tanda petik ya. Tanda petik tunggal ya, dua tanda petik tunggal. Jadi seperti ini ya, misalkan A berarti penulisannya pakai tanda petik tunggal. Nah, itu datanya adalah itu tandanya bahwa data itu adalah sebuah karakter, gitu ya. Kemudian yang berikut di sini adalah angka ya. Angka ya data yang berupa tipe datanya itu adalah integer atau real ya. Dan yang ketiga di sini adalah atom ya. Nah, atom ini terdiri dari sebuah simbol atau sebuah string. Perbedaannya antara simbol dan string ini berkaitan dengan representasi dan implementasi dari mesin tersebut ya. Dalam Visual Prolog melakukan konversi tipe otomatis di antara domain string dan domain simbol ya. Jadi simbol itu dapat digunakan untuk domain string dan string itu juga dapat digunakan untuk domain simbol ya. Tapi string dinyatakan sebagai sesuatu yang
berada di antara tanda petik ganda, sedangkan simbol itu tidak membutuhkan tanda petik ganda. Seperti itu. Yang berikut di sini adalah data objek jamak. Apa itu data objek jamak? Data objek jamak di sini memperlakukan beberapa informasi sebagai suatu item tunggal ya. Jadi hanya satu objek tapi sifatnya jamak. Dia mengandung lebih dari beberapa informasi yang bisa disatukan dalam satu objek ya. Misalkan kita punya tanggal 1 Desember 1999, maka tanggal tersebut itu sebenarnya terdiri dari 3 informasi ya. Ada informasi hari, ada informasi bulan, dan ada informasi tahun. Nah, untuk deklarasi suatu domain yang mengandung objek tanggal, kita perlu untuk mendeklarasikannya pada session domain ya. Misalkan kalau tanggal, maka di bagian session domain kita akan menuliskan seperti ini. Tanggal, misalkan nama predikatnya di sini atau nama objeknya tanggal jamak, kemudian ini objeknya tanggal, di dalamnya itu bisa unsigned, tipe datanya ya. Objek pertama unsigned, string, unsigned gitu ya. Ada hari, bulan, tanggal ya. Nah, kemudian nanti di session clauses kita tuliskan seperti ini. T sama dengan tanggal 1, Desember kita pakai tanda petik. Kemudian ini angka ya, jadi unsigned juga bisa. Ini juga sama angka, unsigned langsung angka. Nah, penulisan ini mirip dengan penulisan suatu fakta, tapi ini bukan fakta ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di fakta kemarin, mobil dalam kurung atos merah. Nah, itu adalah fakta ya, tapi yang dimasukkan di sini itu adalah objek yang sifatnya jamak ya. Kalau objek yang sifatnya jamak, di dalamnya ada sub-sub informasinya lagi. Ya sama seperti kemarin, kalau fakta, di dalam fakta misalkan faktanya mobil, di dalam mobil itu ada mereknya, kemudian ada warnanya. Tapi itu adalah fakta ya. Kalau kalau objek di sini itu sebenarnya adalah sebuah kesatuan ya. Jadi beberapa informasi tapi dianggap sebagai sebuah item yang tunggal. Nah, data objek ini dimulai dengan sebuah nama yang biasanya disebut dengan functor. Dalam contohnya tanggal tadi ya. Diikuti dengan ada tiga argumennya ya, ada hari, ada bulan, ada tahunnya. Nah, functor pada Visual Prolog ini tidak seperti sebuah fungsi pada bahasa pemrograman lainnya. Itu bukan fungsi ya, bukan rule juga, bukan objek juga, bukan fakta ya, bukan fact yang kita masukkan di materi-materi sebelumnya. Jadi functor tidak melakukan apa-apa, hanya sebuah nama yang mengidentifikasi sebuah jenis data objek yang sifatnya jamak. Jadi di dalamnya terdapat lebih dari satu argumen ya. Oke, misalkan kita punya contoh di sini ada functor ini ya, tanggal. Di dalam tanggal ada tiga argumen dengan tipe datanya seperti ini. Terus ada data objek jamak kita orang. Di dalam tipe data dalam objek orang ini ada argumen pertama itu nama pertama, argumen kedua itu ada nama kedua. Ada ulang tahun, di mana data ulang tahun itu terdiri dari ada orang, ada tanggalnya. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, kita langsung silakan teman-teman mengetikkan kode program ini di halaman 38 ya. 38 sampai 39 ya. Contoh penggunaan ini ya, program jamak. Misalkan di sini kalau domain kita punya orang, di mana predikat orang tersebut itu terdiri dari argumen pertama, ada nama, ada alamat. Nama, ada nama pertama, nama kedua. Alamat, ada jalan, ada kota, kabupaten, ada provinsi. Terus jalan, ada nama jalan, ada nomor. Kota, kabupaten, provinsi, nama jalan itu tipe datanya string. Nah, ini mendeskripsikan lagi, mendeklarasikan kembali lagi tipe data yang ada pada objek jamak ini. Jadi di objek jamak di sini ada kota, kabupaten, ada provinsi, ada nama jalan. Itu tipe datanya string, langsung sekaligus deklarasikan tipe datanya seperti ini. Pertama, kedua tipe datanya simbol, gitu. Nomor tipe datanya integer. Jadi lebih gampang ini ketika kita mendeklarasikannya di dalam session domain. Nanti pada saat
ketika kita ada di session goal, kita langsung melakukan pemanggilan, misalkan P1. Tampilkan P1, di mana P1 itu isinya adalah memanggil data tadi, predikat orang, yang merupakan data objek jamak ya, di mana dalamnya ada nama, ada ini, dengan isi datanya Diana, Fatihah, alamat ini. P1 itu adalah orang dengan namanya seperti ini. Oke, gitu ya. Itu adalah data objek jamak ya, pengertian dari data objek jamak. Yang ketiga di sini tentang deklarasi domain campuran jamak ya, ada compound mix domain ya. Jadi deklarasi domain campuran jamak di sini itu maksudnya adalah memiliki objek tersebut dapat memiliki sebuah argumen dengan memungkinkan lebih dari satu tipe argumen, memiliki beberapa macam argumen masing-masing dengan tipe yang berbeda, memiliki beberapa macam argumen dan beberapa di antaranya di situ adalah memungkinkan ya lebih dari satu tipe argumen. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar visual prolog itu dapat menerima satu argumen yang memberikan informasi dengan tipe yang berbeda-beda. Maka faktor tersebut harus dideklarasikan terlebih dahulu ya. Contoh berikut di sini, misalkan kita memperlihatkan klause umur ya, yang dapat menerima suatu argumen usia dengan tipe yang berbeda-beda. Misalkan usianya itu bisa string, bisa real, bisa integer. Nah ini yang disebut dengan deklarasi domain campuran jamak. Jadi kita bisa satu predikat atau satu objek itu kita bisa menerima lebih dari satu domain, lebih dari satu tipe data, gitu ya, kalau sederhananya. Misalkan domain di sini kita punya predikat usia, di mana data usia tipe datanya bisa integer, bisa real, bisa string, gitu ya. Nah, maka di bagian predikat kita panggil umur, itu di dalamnya adalah usia. Dia panggil kembali ini rule yang ada di deklarasi tipe data yang ada di domain. Kemudian nanti di bagian clauses dia bisa melakukan ini write di sini. Write di sini berarti orang bisa langsung menginputkan data ya menggunakan keyword ya. Jadi bisa umur itu dengan integer, bisa dengan real, bisa dengan string, gitu ya. Nah, Visual Prolog tidak memperbolehkan deklarasi domain seperti ini. Usia langsung integer real, tidak bisa ya. Harus ada nama nama variabelnya, harus ada data data objeknya ya. Nah, di sini ada contoh untuk implementasinya. Misalkan kita punya domain. Silakan teman-teman yang lagi menonton video ini bisa langsung membuka Visual Prolog-nya dan mengetikkan script program ini ya, halaman 39 sampai halaman yang ke-40. Ya, untuk kita bisa memahami tentang bagaimana penggunaan dari objek konstanta, variabel, dan bagaimana kita menggunakan domain jamak ya, campuran. Ini silakan teman-teman ketik dari halaman latihan ya, latihan halaman 39 dan 40. Halaman 39 dan 40. Oke. Ya. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Terbesar ya.
Ya, kalau ada yang sudah boleh dijalankan ya langsung di goalnya. Oke, ya teman-teman seperti ini. Jadi misalkan kita punya contoh di bagian domain di sini. Domain di sini kita punya ada 3 objek data ya. Objek data yang pertama di sini ada predikat benda, di mana dalam predikat benda di sini ada di dalam objek benda di sini ada predikat buku, di mana buku di sini terdiri dari argumen judul, pengarang, kemudian ada objek predikat kuda ya, di dalamnya ada nama, kemudian ada kapal, kemudian ada buku bank, di dalamnya ada saldo, predikat buku bank ada saldo, kemudian ada data objek, apalagi tadi namanya, data objek domain campuran jamak ya, domain campuran jamak, dan tadi data objek jamak ya. Untuk domain campuran jamak di sini, ya kalau di sini yang berikut di sini ada argumen judul, pengarang, nama, itu tipe datanya adalah simbol, kemudian saldo tipe datanya real. Kemudian di dalam predikat di sini kita deklarasikan ada satu predikat namanya predikat milik. Di mana predikat milik ini akan memanggil nama dan memanggil argumen benda ya. Kemudian di bagian clauses kita bisa melakukan pemanggilan, misalkan pemanggilan milik. Jadi di dalam objek ada objek lagi, gitu ya. Jadi misalkan di sini ada benda, di dalam benda itu ada buku, terus ada judulnya, ada pengarangnya lagi. Kemudian di dalam benda juga bisa saja misalkan milik, kalau bendanya kuda berarti di dalamnya ada namanya apa gitu ya. Seperti di sini ya, di bagian clauses ada predikat milik, ada namanya di sini Erwin, kemudian benda. Benda di sini dia akan melakukan eksekusi baris perintah ini ya di bagian domain, di mana domain itu ada predikat buku, terus harus ada judul. Argumen yang pertama itu berupa judul, argumen kedua itu berupa pengarang. Kemudian di bagian milik dia melakukan pemisah Erwin, kemudian kalau predikatnya kuda berarti di dalamnya harus ada nama, namanya apa. Kemudian kalau milik nama, terus bisa juga predikatnya jadi ini ya, kapal ya. Nah ini sama tadi, sama seperti tadi penjelasan di data deklarasi domain campuran jamak ya. Jadi dia bisa lebih dari satu. Kalau tadi misalnya usia ada integer, ada real, ada string. Nah kalau di sini kita bisa deklarasikan bahwa di dalam data kuda di sini ada nama, kemudian kapal. Kapal di sini ya itu adalah atom ya. Atom ya berarti namanya ya itu adalah bukan atom, konstanta ya. Nama itu adalah isi dari atom tersebut gitu ya. Jadi kapal. Erwin, terus kapal ya isinya adalah kapal. Kemudian milik ada Erwin buku bank. Kalau tadi buku bank berarti di dalamnya ada saldo ya. Oke. Misalkan di sini sekarang kita lakukan pemanggilan Erwin, kemudian deklarasi milik ya. Kalau milik berarti ini dia akan melakukan eksekusi ini dan dia akan melakukan pemanggilan semua yang ada di sini. Oke, misalkan kita lakukan goal. Oke, maka hasilnya seperti ini. Oh, sebentar ya, ini tidak tampil. Goal. Iya, maka goal yang kita dapat seperti ini ya. Ada benda, buku, kemudian ada nama pengarangnya, ada judulnya, ada nama pengarangnya, kemudian seperti ini. Sama seperti pemanggilan. Ya, jadi itu adalah contoh dari data objek jamak ya. Di mana data objek sederhana dan data objek jamak ini bisa dalam bentuk variabel, konstanta, angka, atom. Kemudian data objek jamak itu bisa lebih dari satu argumen, tapi dianggap sebagai sebuah objek tunggal ya. Dan bisa juga kita menggunakan deklarasi domain campuran jamak.
Oke, mana materinya? Terhalang ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti silakan teman-teman, silakan ini kalau di modul itu ada latihannya ya. Modul. Oke. Nah, terhalang ya. Nanti di modul, teman-teman, di modul itu ada ini yang latihan yang kita buat di sini tuh untuk halaman 3940. Kemudian di sini ada praktek ya di poin C. Teman-teman silakan buat poin C-nya. Teman-teman kerjakan. Kemudian nanti prakteknya itu teman-teman buatkan dalam bentuk video juga ya. Dalam bentuk video nanti teman-teman jelaskan rule per rule bagaimana implementasi dari data objek sederhana dan data objek jamak, dan apakah ada deklarasi domain campuran jamak gitu ya pada saat teman-teman menjelaskan baris per baris ya. Di halaman 40 praktik bagian C nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu teman-teman silakan ketik, buatkan dalam bentuk video, diupload ke YouTube, kemudian nanti teman-teman silakan di ikhlas untuk pertemuan kali ini, nanti di pertemuan ke-6 ya. Di pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 nanti teman-teman upload masukkan link ya, link untuk tugas halaman 4. Latihan praktik di poin C halaman 40 sampai 41. Kemudian tugasnya silakan teman-teman kerjakan juga. Tugasnya itu teman-teman kerjakan berdasarkan praktek yang sudah teman-teman buat, juga dilampirkan ya. Jadi nanti ada dua link ya. Link yang pertama praktik yang ada di halaman 4041. Kemudian ada tugas, link yang kedua itu adalah tugas, itu di halaman 41. Oke, 41-42 ya. Itu saja untuk materi kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan untuk materi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya.